pertanian di lokasi ini Sobat Survivor. Nah, ini bisa kelihatan nih pH-nya. Hah? Nah, ini pH-nya sudah di 3,5. lihat ini pH tanahnya berapa? Oh, rendah sekali ya, 3,5 ya. Mau kasih pupuk apapun tidak akan terserap. Kalau kita lihat di tabel tadi bakalan tidak terserap. 3,5 ya. 3,5. Pupuk apa saja Rendah tidak sekali. akan terserap. Karena pH-nya 3,5. 3,5. Nggak nyampe 4 ya. 1 juta alatnya. Nanti kita adakan. Nah, ini kalau tanah kayak gini kita pupuk nggak bakalan nih. Nggak akan dimakan. Hidup tanaman, cuma ya tadi agak lambat Nah, ini pertumbuhannya. contohnya ini enggak terlalu subur ini. Iya. Coba kasih lagi yang lain. Mungkin beda kah? Nah, perhitungan pH juga per satu gulutan itu jangan satu saja. Tapi per meter nanti dirata-ratain. Oh, ada perhitungannya ya. Pak, ini boleh caranya sudah benar nggak Pak Warni ini, Pak? Bener lah. Yang penting ditajak masuk kan. Tancap masuk. Ya, bisa juga. 5,5 ini, 5,5. Ini karena dikasih kita kapur tohor kemarin. Kapur pertanian. Ada dikasih kapur Ada dalamnya? dikasih kemarin. Itu sudah 5, kalau mau mupuk dinaikkan lagi. Oh, pantas Ini harus tanamannya dikocor kurang lagi. ini. Dikocor air. Ya, dikocor tadi. Boleh kita lihat nanti di semangka yang subur, Pak. Kira-kira berapa jadinya Ya, subur? Nanti kita lihat perbandingannya di sana. Itu sudah ada perlakuan dikasih dolomit apa kan? Wah, ini Pak Warni ada mainan baru ini kayaknya. Pengen ya? Iya, iya. Pengen, Pak. Kita sana. Apanya sama saja. Iya. Sama saja. Oke, Sobat Survivor, saat ini kita sedang menuju ke lokasi. Nanti kita ada. Oh, iya tadi. Seluruh tanaman di kisaran 6,8 tabel tadi kan ada. Dia itu sebenarnya Iya. 6,8. Ya. Kalau mau bagus tanaman supaya keserap kita punya pupuk harus 6,8. Kalau cuma 4, 5 tidak bisa maksimal. Baik, Sobat 1 Survivor. juta, Kita Pak. coba lihat di ini nih, semangka yang subur coba di sini. Nah, Ini kan sudah 1 juta, mau tapi dipanen ini awet, Pak. Bang, ambil Karena nanti tidak berapa menggunakan pepaya. baterai. Macam-macam sih, ada yang harga yang Ini murah pasti juga pakai pH-nya baterai, di atas. tapi nggak awet. Nyatalah ini juga. Karena sudah ada perlakuan anu kan? Dia Oh, kan punya- agak tinggi ya? Enggak, 4,8 ini. Oh, malah tetap rendah ya. sudah. Berarti harus disemprot kaporit ya. 4, lebih aja. Tempat Mana dolomit yang mau ya. panen? Yang sana itu. Nah, yang mau panen. Ini yang ada buahnya. Ya, yang ada buah besar-besar tuh mau dipanen itu. Nah, berapa Bang mau ambil? Ya, iya. Maaf pisan. Pisau, ada pisau dalam nggak? Boy, Pisau, pisau. Oke, Ini sebuah Sobat tantangan. Survivor. Kita mau bertanam Ini apapun kalau pH-nya nggak bagus, berapa pH-nya, Pak deh? manisnya juga kurang. 5 Kalau tempatnya Pak Warni ini minus ini. Berapa? 5,1 ya. Wah, seperti itu. Tempatnya Pak Warni ini di SP Ini kalau- 10 minus. Kalau sudah ada tanaman kayak gini, Pak, naikkannya tinggal kocor sama Damping air. air gamping. Air gamping ya. Tadi ya. Ya, Kapur tohor tadi. pagi kita kocor sama air gamping, sore baru kita mupuk. Baik, Sobat Survivor, Begitu pemahaman habis terkait kotor, bagaimana. Pagi, sore pupuk. Pupuknya pupuk apa tadi? Ya sesuai kebutuhan. Sesuai tanaman. kebutuhan tanaman. Jadi kalau sawah bagaimana juga? Sama juga sawah. Nah, nanti kita membedakan untuk dasaran itu apa saja. 6,8. Oh, ini kan agak tinggi tanahnya. Karena itu mungkin kemarin dapat dolomit, dapat macam-macam. Iya kan? sudah. Ya, ini masih ada dolomitnya nih. Oh, bukan dolomit. Kapur. Makanya rumputnya Kan tempat mangkalnya dulu. cepat sekali. Berarti setiap titik ini enggak sama, Pak. Nggak sama, Beda. karena Makanya dirata-ratakan Dalam satu ya. titik. waktu Itu berbeda. Boleh perhitungannya seperti apa, Pak? Secara matematis untuk bisa melihat rata-rata dari pH 1 dan 2 kan katanya tadi setiap jarak 1 meter. Nah, untuk lahan yang sekitar setengah hektar itu bagaimana, Pak? Kalau lahan terbuka setengah hektar, otomatis kita ngambil sistemnya kayak antar baris Oh, oke. atau acak, nanti dirata-ratain dari jumlah yang kita ambil sampel per titik tadi. Baik. Kalau pergulutan seperti ini, sebelum pasang tutup mulsa itu dicek dulu seharusnya pH-nya. Nanti di per 1 meter, apa per 2 meter, apa per 3 meter, nanti dirata-ratai sesuai panjang gulutan. Baik. Seperti itu, Pak. Nah, ini boleh ini apa namanya, Bang Iqbal? Ini kalau dari semangkanya ini dari bentuk daunnya gimana, Pak? Bapak melihat memang kan maksudnya tanpa alat ukur pun kita bisa melihat dari indikator tanah kan, Pak ya? Iya. Dari warna daun, kondisi daun dan sebagainya. Ya, makanya perkembangan penyakit jamur khususnya itu kalau pH-nya asam sangat Cepat ya? sekali.
seperti itu. Jadi nanti yang di sana tuh kemungkinan besar ditanami sama mereka SP10 Pak, yang di situ nanti. Tanami daun bawang nanti. SP10 sini. Ya, Sudah. nanti daun bawang nanti. Nah, jadi bisa dilihat pakai bisa ada air Air. Ada air kah? untuk tadi melihat pH. Kalau air sendiri Pak dalam ember itu bisa diukur menggunakan alat itu juga nggak sih Pak? Ada namanya pH meter air. Oh, Air yang ada pH meter air. Kalau saya menggunakan kertas lakmus. oh pakai kertas lakmus. dulu pH-nya kan. Nanti setelah dikasih kapur, lihat bedanya. Naiknya berapa? Ngumpul semua supaya sekali jelasin selesai. 6 pH-nya 6 besar ya. Oke. Sekarang kita cari yang Itu ada pertanyaan kecil ya. Kenapa yang pH-nya rendah kok buahnya tetap pH-nya besar? 6,8. Saya bisa jelaskan Pak. Jadi karena pH itu bukan satu-satunya Kalau sudah menentukan tanaman kesuburan. Tapi juga Karena pada saat dia pertumbuhan mungkin kandungan saja dia pH-nya apa namanya sudah nutrisi mendekati dalam tanah itu. normal. Jadi kemungkinan ini sudah melakukan pengocoran beberapa kali dan kondisi tanahnya memang bagus. Dan sementara ini memang tidak seperti enggak juga. Bisa kata saja nanti Popeye si rasanya pelaut. berbeda. Nah, ini saat ini pengaplikasian menggunakan Nggak tahu. Nggak usah. Menggunakan Kita ini. mau tes dulu kan pH-nya ini kan. Ini air yang ada di alatnya gorone. alatnya gorene. pakai lakmus Pak kalau air Pak. Pakai kertas lakmus. Ada alat pakai Jangan rusak nanti. Ini pakai kertas lakmus nanti. Ada lagi alatnya yang baru. Nah, itu dia tuh alatnya. Nanti kalau ada jumpa di jalan seperti itu punyanya Pak Yosa berarti ya. Nah, ini kita bisa ngelihat kualitas airnya di sini. ya, kualitas air. Dicelup-celup gitu Pak ya. Nah, lihat. Urut warnanya ikut warna mana dia? Jadi yang mana? Yang ujung nggak Pak? Dia masuk warna yang mana nih? Oh, paling ujung Sini. lah berarti. Iya. Di 6. Oh, 6 ya. 6 Bagus ya, masih normal ya. Masih normal. Hanya lumpurnya saja yang nanti kalau pada saat pengendalian hama penyakit, ini kendalanya di lumpurnya. Lumpurnya. Karena mempengaruhi efikasi pestisida yang kita masukkan di dalam campuran air ini. Oh, begitu. Oke. Nah, ini sekarang air jernih Pak. Ini air hujan. Coba tes satu. Air hujan. Di sini ya. Satu kertas bisa Pak dipakai? Enggak. Oh, itu bisa dikembalikan lagi Pak? Nggak bisa sekali pakai ya. Oh, sekali pakai. Kayak test pack gitu Pak ya. Ya, namanya test pack lah kalau ya. Ini air hujan. Oke, air hujan. Berapa menit Pak biasanya? Detik ya Pak ya? Sebentar aja dia. Seconds ya. Tapi biasanya hujan kita masih bagus saja di Kalimantan, kisaran di 7. Oh ya, hampir sama dengan itu. 7 ya. Bagus ya. Nah, sekarang untuk menaikkannya pakai air gamping tadi kan? Ya, gamping. Mana kapur gamping minta sedikit? Ini. Nah, kalau air kayak gini itu cukup per 1000 liter tadi cukup 2 sendok gamping itu sudah lumpurnya ngendap sehari saja. Kita mau cek benarkah dia bisa bagus. Amit Pak, Bapak pakailah Pak. Bapak bisa membantu Pak Yos menjelaskan. Amit ya. Seberapa banyak Pak Yosa? Nggak masalah kelihatan. Coba lihat. Mendidih ya. Mendidih. Makanya enggak boleh langsung disiram di tanaman. Nginepin dulu semalam lah. Oh, mendidih ya. Nah, Jadi saya ingat waktu ngecat rumah dulu Pak, ada yang kayak gitu-gitu juga. iya kita kan kalau mau ngecat kan baru dicairkan kan, kasih tuang campur air baru pakai kuas kan biar putih kan. Ini zaman dulu. Cat kapur namanya, kapur gamping. Ini panas Pak ya? Iya. Proses ya. Kalau ini kita biarkan terbuka di pondok, dia akan nepung sendiri. Nah, itu sudah berubah senyawa kimianya, Nah, jadi harus ditutup. Tapi tetap masih fungsinya sama. Fungsinya sama. Nah, kalau sudah tepung bisa kita Kocor, sebar sebar aja. karena sudah tidak panas lagi. Oh, ini masih panas Pak. Bapak pegang dekat batunya pasti terbakar. Panas. Rebus telur. Panas. Ini aja sudah kelihatan kok. Walaupun enggak kita cek ya pH-nya ya. Kenaikannya. Tadi netral ya, taruhlah 6 itu. Tadi 6. Jadi bisa kelihatan. Panas. Enggak, biar saya dulu. Nah, ini sudah kelihatan menaikkan berapa. Oh, udah naik banget ya, tinggi banget. 14, 13. Di kisaran
14 ya. Gitu. Ketika dicampur dengan tanah dia akan menyesuaikan ya. Apa? Iya. Nanti kita coba langsung kocor di tanah. Kenaikannya berapa? Siap. Tapi yang jelas ini kan ya cari tanah yang enggak untuk tanam lah kan. Nah ini ya. Ah. Yang di Pak. Sama saja. 14 juga. Pasti. Daya kerjanya cepat. Makanya digunakan pada saat sebelum Pemupukan. Nah, kalau kita pakai dolomit, tidak bakalan bisa, Pak. Contoh, ini ada kalsium karbonat, ada kan? Nanti ada. Nanti kita Oh, buat. di sana, kalsium karbonat. Nah, bagaimana kita mau anu dulu? Ada cangkul kah? Cangkul. Petani. Cangkul dulu di lahan mau kita coba. Itu Pak di sana Pak. Ah, Jalain ya, sama ya. 14. Hasil anunya. Dulu Bang, gabung Bang. Nah, ini kalau dibiarkan semalam nih, lumpur tadi tuh ngendap Endap di bawah. jadi bening. Ini nanti airnya jadi bening. Boleh kita langsung ke sana, Pak? Nah, Panas. Kapurnya ditinggal sana gipsum sama anunya. nanti kita anu sendiri aja itu untuk nyampurnya buat sendiri nanti di tempat sendiri. Karbonat. Tapi ini yang cepat Pak ya, maksudnya cepat turunnya juga. Ya, karena dia cepat naik cepat turun, tapi kita makanya harus seminggu sekali lah. Di sini aja. Boleh kita lihat dulu pertama. Jangan ayah. Di mana Pak Yosa? Sini aja kali. Atau yang agak memang udah pasti asam di sini Pak ya. Sini aja Pak. Itu cek dulu berapa derajat anunya, keasamannya. Nanti setelah dikasih ini berapa naiknya. Ini belum ada tanaman kan? Belum ada, Pak. Ya, nanti kita tindak tinjak. 6,7 lah. Oh, udah tinggi ya. 6,8. Nah, di sini Dolomit mungkin Sudah pernah dicampur dolomit kan nih? Belum pernah. Belum pernah. tinggi sudah ya. harus diperhatikan tadi syarat keasaman tadi apa yang menyebabkan tanah kita asam. Genangan air itu ya. Genangan air. Kalau sudah agak rendah seperti ini, usahakan gulutan agak tinggi. Lagi tinggi. Nah, juga lihat tanaman apa yang kita mau tanam. Semongko. Nah, kalau semangka mungkin perakaran tidak terlalu lebih sampai 30 cm, tapi kalau cabai Nggak bisa. nggak bisa, apalagi terong, tomat. Pasti akan kendala. Oke, pertumbuhan awal karena akarnya masih kecil. Tapi sudah melebar. Tapi susah. sudah dewasa. Nah, di situ kendalanya mulai kelihatan. Loh, ya sudah. Jadi ini pindah kah? Seperti itu ya. Ini sudah bagus. Coba di sini, Pak. Atau mungkin lebih asam. pH-nya cuma perlu dimasukkan juga tambah apa pembenah tanah tadi. Yang tadi itu. Iya. Nah, sekarang kita cari yang rendah lah pH-nya. Gitu mungkin. Itu sudah berapa tuh? 6 ya. Kalau yang di sini? Karena ini sudah diolah, sudah terbuka. Nah, kalau begini kita pupuk saja dipastikan turun, Pak. Itu berapa? Di 6 ya. 5,9. Sekarang coba dicampur itu. Campur dengan apa namanya? Ini. Ya. Disiram kah? Siram. Siram aja. Karena belum ada tanamannya Nggak kan. apa-apa. Jangan nggak kena apa-apa. kan pusing gitu. Jangan kena alat. Oh, dia langsung turun sendiri ya. Oke, ini reaksinya kita mau lihat. Dia akan turun nanti langsung naik. Naik. Oh, berarti si Bata harus rutin pakai ini. Iya, sebelum mupuk, Pak. Sebelum mupuk ya. Sebelum mau Biar enggak naik aku siram terus. ini malah turun, Pak. Iya, Biar enggak naik. karena ada air tadi kan. Oh, naik ya. Kalau mau naik siram lagi nanti. Nggak naik dia bisa jadi 12. Ke sana, ke sana. Awalnya ke sini dulu karena air baru ke sana lagi, Pak. Dia nanti naik. Ayo siram lagi, Pak. Yang banyak, Pak. Sebenarnya dia ya setelah digulutan gitu siram itu dulu, kocor itu, dikocor lah bilang orang. Tapi naik lagi. Jadi wajib lah pakai kapur dolomit dulu. Setelah itu baru main pupuk lain pembenah tanah. Naik. Oh iya benar sekali ya, luar biasa saudara-saudara. Kurang ini, kurang anunya. Nggak usah. Enggak apa-apa itu dibuat sampai Nomornya kurang. 14 dah. Tanah Nanti kita kalau tanah Pak asam. Nomornya yang kurang. Nanti sore sudah Turun turun lagi. Nanti kalau Pak Wardi punya ginian nanti enggak nanam-nanam sibuk ya, hidup mainan ini. tanah. sini, Nah, untuk nyangganya tadi ada namanya pengolahan lahan. Dalam pengolahan lahan kita tambahkan kapur yang lambat tadi. Itu yang Kerjanya. kita beli tadi. Yang berarti kita beli. Nah, nanti itu ada cara campurnya ya. Nah, sekarang kita demonstrasi cara nyampurnya aja. Berapa banding berapa? Kalau yang itu Pak, yang baru digali itu. Boleh, colok sana. Berapa? Silakan.
Bang Iqbal harus beli satu nih untuk di sini. Beli lo ya, bukan dibeli. Kan bisa jual semangka dulu. Itu sudah tinggi. Tinggi nih. 8. Ini yang sudah dibuka. Ada tanah bakarnya, Pak. Bagus. Habis itu nih habis diolah, jadi oksigen di dalam tanah masih Masih banyak. Bagus. banyak. Tinggal mupuk berarti, Pak. Tetap kapur juga harus masuk untuk nyangga tadi, Pak. Itu alat kita yang bekerja di sana nanti yang kalau memang belum dapat yang baru itu kita kirim. Nanti kalau Bapak mupuk dalam prakor pasti akan turun sendiri. Makanya tetap harus dikawal. Ya kita aja paling cepat kita perlu damping. Ayo kalau sudah dasaran kayak gini, ini harus ada pembenah tanah. Pembenah tanah di sini belum ada masuk kan? Belum. Nah, seharusnya pembenah tanah tadi itu kapur yang sifatnya lambat kerja tapi memperbaiki struktur dan fisik tanah tadi. Dua kombinasi tadi. Antara kalsium karbonat serta gipsum. Nanti Nah, kita lempung ini, Pak, kalau kita pakai aplikasi gipsum di lembur nanti. berapa budidaya lagi itu sudah mulai agak remah, Hancur dia. lebih Itu mudah, pakai tidak gipsum. mengeras. Dia bisa Nah, tapi kalau kita dolomit saja, Keras. ini bisa bantat. mengeras. Tanah jadi bantat. Kalau sudah bantat akar tidak bisa nembus. Air pun langsung lolos. Enggak mau. kering dia jadi kayak batu itu. Ya, karena dia dominan lempung tanah kita di sana. Itu yang kuning tuh. Itu dominan lempung tanah kita. Itu juga kan dia keras. Jadi sebenarnya kalau warna sudah tanah kayak gini nih sudah mendekati tanah ringan, Pak. Karena warnanya sudah agak gelap. Kalau tanah-tanah ringan itu yang warnanya cerah. Kuning, putih. Nah, itu warna cerah itu tuh termasuk tanah berat. Otomatis pupuk kandangnya juga harus banyak, pengapurannya juga harus intens. Seperti itu. Jadi bukan cuma kita mau mupuk tapi harus tahu dulu pH supaya kita aplikasinya tidak salah. Ya, ini Ya kan? semua inti dasar dari dalam budidaya pertanian pH. Itu Kalau yang kan saya jarang nggak bicara masalah hama dan diperhatiin penyakit dulu. petani kita. Disebut asam itu apa sih sebenarnya zat asamnya itu? Zat asam karena batuan induk kita, Pak. Asamnya itu maksud saya Bukan itu, kecut tapi. ya kenapa dibilang asam begitulah? Tanah itu kenapa dibilang asam begitu? Enggak tahu orang dulu bikin namanya kan. Gini. Tanah karena kita dominan asam, karena tadi saya bilang batuan induk pembentuk tanah itu sendiri sudah asam. Jadi Itu ada namanya pairit, Pak. Kandungan mineral yang ada dalam batuan namanya pairit. Seperti kayak ke tambang emas, tambang batu bara, kandungan asamnya pasti tinggi. Nah, Nah, di lahan-lahan seperti ini juga pasti ada kandungan mineralnya yang bisa menghasilkan zat asam untuk tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan sangat baik. Indikatornya adalah yang tumbuh itu tanaman-tanaman yang tajam-tajam itu, Pak, ya. Apa sih sejenis? ya ada rumput-rumputan yang tapi pertanyaan saya Mas Yosa bilang Kalimantan tanahnya asam, tapi semua tanaman bisa tumbuh loh. Nah, saya bertanya, karena- saya bisa jawab. beliau tahu jawabannya karena tanaman memiliki toleransi hidup. Satu itu, kedua dia bisa mupuk secara alami. Ada yang namanya leaf mold. Leaf mold itu apa? Tanaman itu kalau sudah banyak begitu, daunnya jatuh, rantingnya jatuh, dia jadi mengandung leaf mold sendiri, banyak mikroorganisme. Tapi di bawahnya itu pasti asam. Di atasnya ada yang namanya topsoil yang segini. Itu tanaman memupuk diri sendiri. Karena nggak diganggu kan? Sama kandungan bahan organik tanah. Iya. Semakin tinggi bahan organik tanah, apabila dia belum matang, dia juga bereaksi asam. Contohnya apa, Pak? Maksud saya gitu. Pembukaan lahan. Lahan gambut. Itu kayak bahan organik, cuma masih berproses. Belum jadi. Makanya dia prosesnya berjalan terus di lahan gambut, asam terus. Mau pakai berapa ton kapur juga bukan solusi. Iya. Harus diperbaiki tata airnya, jangan sampai tergenang. Karena apa? Kalau tergenang tetap berproses dia, Pak. Ya. Berarti menghilangkan zat asam itu tadi selagi tanah ini dikeringkan, digemburkan bisa hilang sendiri tuh keasaman. Berkurang lah. Agak berkurang. Nggak bisa langsung drastis, kecuali kita tetap memperhatikan bahan pembenah tanah tadi, Pak. Itu ya. Arang, bahan organik. Penetral itu tadi. Iya, Ya. seperti itu. Baik Sobat Survivor, itu ilmu yang didapatkan dari petugas
penyuluh lapangan terkait bagaimana memuliakan tanah dari lahan asam bisa kemudian layak untuk ditanami oleh berbagai macam tanaman, langsung dari PPL yang berkunjung bersama BMF di lokasi ini, Sobat Survivor. Dan terima kasih Sobat Survivor yang sudah mengikuti kegiatan kita hari ini, mulai dari lokasi BMF hingga sampai di Kampung Harapan Baru. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.